FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas Sobat Kreatif. Udah jam 10 dan seperti biasa di setiap harinya Senin sampai Jumat kita bakal ada acara belajar di RRI. Kira-kira hari ini apa yang akan kita pelajari Sobat Kreatif? Dan Erin sudah bersama salah satu guru kita yang akan mengisi pelajaran hari ini. Tapi sebelum mulai belajar kita harus dengar dulu nih theme song belajar di RRI. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal mulai belajarnya. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas belajar di RRI. Sekarang kita mulai ya Sobat Kreatif. Hari ini kita udah bareng sama salah satu guru yang bakal mengisi pelajaran kita hari ini ya. Dan kita sudah bersama dengan salah satu guru. Ini pelajarannya fisika nih. Coba tebak dulu deh. Kita udah bareng sama Pak Ramadhani Fajri Islami SPD. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Halo, hari ini kita bakal belajar pelajaran apa nih Pak? Pelajaran fisika mengenai arus listrik dan hukum Kirchhoff 1. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran fisika dengan tema pengenalan arus listrik dan hukum Kirchhoff 1 ya Pak? Ya, Kirchhoff. Oke. Dan Sobat Kreatif kayaknya kita langsung mulai aja nih Pak ya, karena udah banyak banget kayaknya yang nungguin ini pelajarannya dimulai. Gimana kalau kita langsung mulai pelajarannya aja Pak? Oke. Iya. Baiklah. Iya, silakan Bapak. Oke.
silakan dimulai. Oke, ini nggak bisa share screen. Belum bisa share screen? Oke, udah bisa. Oke, udah. Oke. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ramadan Fajri Islami. Saat ini Bapak mengajar IPA, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 19 Palembang. Jadi untuk saat ini kita akan membahas mengenai materi tentang kelistrikan dengan submateri pengenalan arus listrik dan hukum Kirchhoff 1. Oke, nah ini profil singkat Bapak. Ada alamat email dan nomor WhatsApp jika ada yang ingin bertanya. Oke, pendahuluan dulu ya. Jadi sebelumnya di materi kelistrikan ini kita wajib kenal tentang muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada dua jenis. Ada yang positif dan muatan listrik negatif. Nah, biasanya kalau di buku-buku mata pelajaran IPA itu atau buku-buku fisika, muatan positif itu namanya adalah proton dan yang negatif adalah elektron. Jadi kita wajib kenal dulu nih, yang positif dan negatif itu namanya apa? Ada proton dan elektron. Selanjutnya ada interaksi antar muatan. Jadi muatan yang sejenis dan interaksi muatan yang berlawanan jenis. Nah, untuk yang sejenis, biasanya itu antara positif dan positif. Nah, untuk kalau dia sejenis, positif dan positif, dia akan saling tolak menolak. Jadi dia akan semakin menghindar ya kalau dia sejenis. Begitu juga yang negatif dan yang negatif, dia akan saling tolak. Oke, selanjutnya yang untuk muatan berlawanan jenis. Jadi anak-anak, untuk yang muatan berlawanan jenis itu ada yang positif, muatan positif atau proton, dan muatan negatif atau elektron. Jadi ketika mereka berinteraksi atau saling mendekati, maka mereka akan saling tarik-menarik ya. Jadi saling tarik-menarik mereka. Begitu juga yang negatif dengan yang positif, mereka akan saling tarik menarik. Oke. Nah, untuk jadi materi yang sebelumnya tadi yang sudah Bapak jelaskan itu mengenai pendahuluan. Untuk kita lanjut ke arus listrik. Jadi kita kan sudah belajar tentang muatan benda. Tadi kan ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan tersebut bisa berpindah. Nah, muatan yang berpindah ini disebut dengan arus listrik. Jadi contohnya pada gambar ya. Pada gambar ini ada logam, lempeng logam, dan juga ada sebuah bola. Jadi yang logam ini mungkin bermuatan positif dia. Sebuah batang bermuatan positif banyak, dan ada sebuah bola, benda yang berbentuk bola. Itu ada positif dan negatif. Jadi ketika didekatkan, maka yang berpindah di sini adalah si elektron. Elektron akan berpindah ke benda yang bermuatan positif ini. Jadi yang berpindah itu adalah elektron. Nah, syarat untuk benda bisa berpindah yaitu adalah adanya perbedaan muatan antar benda yang sangat besar. Jadi contoh yang pertama ini, perbedaan muatannya sangat besar ya. Di sini positifnya banyak sekali, sedangkan di sini sangat sedikit, dan juga ditambah dengan adanya muatan negatif atau elektron. Sehingga adanya perbedaan muatan. Nah, terus syarat yang kedua,
adalah hambatan di keduanya itu kecil. Jadi syaratnya itu pertama, perbedaan jumlah muatan yang sangat besar. Terus hambatannya yaitu kecil. Jadi hambatannya kecil. Nah, untuk contoh yang kedua ini yang di bawah. Nah, ini adalah Tesla coil. Tesla coil ini mempunyai tegangan atau muatan yang sangat besar. Jadi ketika dia tegangan muatannya sangat besar dan hambatan kecil, jadi di sini ada sebuah tangga dan juga ada keranjang basket atau ring basket. Jadi di antara keduanya ini hambatannya kecil dan perbedaan muatannya sangat besar sehingga menghasilkan lonjakan listrik atau arus listrik di sini. Gitu. Jadi arus listriknya meloncat ke kedua benda tersebut sehingga menghasilkan tampilan gambar seperti ini. Keren ya? Terus, nah saat ini yang kita pelajari di dunia ini, arus listrik itu ada dua jenis, yaitu arus elektron dan arus konvensional atau arus listriknya. Jadi arus elektron ini jarang sekali dipakai sebenarnya, tapi ada beberapa jurusan teknik yang memakai namanya itu sebagai arus elektron. Sedangkan yang biasanya di arus konvensional ini atau arus yang biasanya kita pakai di buku-buku pelajaran ataupun di keseharian itu namanya arus listrik. Jadi apa sih bedanya antara arus elektron dan arus listrik atau arus konvensional? Jadi arus elektron itu arus yang bergerak dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, dari potensial rendah ke tinggi. Sedangkan kebalikannya, arus listrik itu adalah aliran gerakan elektron dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, gitu. Jadi dia kebalikan antara arus elektron dan arus listrik. Nah, selanjutnya ini gambar ya, gambar grafik rangkaian perbedaan antara arus elektron dan arus listrik. Jadi di sini ada sebuah rangkaian. Ini ada baterai ya, ada kutub positif dan kutub negatif. Biasanya kan kalau kita sering memakai baterai ya di alat-alat listrik kita, itu ada kutub positif dan kutub negatif. Dan juga di sini ada lampu. Ini sebuah hambatan. Nah, di sini kita pakai lampu. Jadi kalau simbol lingkaran dan ada X di rangkaian listrik itu namanya lampu. Jadi ini ada lampu dan ini ada baterai ya. Baterai. Nah, jadi ketika ini dihubungkan dengan kabel listrik, jadi ini kabel ya, yang ini namanya kabel listrik dihubungkan, jadi baterai dan lampu dihubungkan dengan kabel listrik, maka akan menghasilkan sebuah arus. Nah, untuk arus elektron sendiri, dia bergerak dari potensial rendah, yaitu dari kutub negatif, ke potensial yang lebih tinggi, yaitu kutub positif. Nah, sedangkan untuk arus listrik itu kebalikannya ya. Jadi ketika baterai dihubungkan dengan lampu, maka dia bergerak dari potensial yang tinggi, ya dari kutub positif bergerak ke potensial yang rendah. Jadi arus listrik itu bergerak dari potensial yang tinggi kutub positif ke potensial yang rendah, yaitu kutub negatif. Nah, biasanya untuk memudahkan kita untuk belajar, nah itu ada yang namanya analogi ya, analogi arus listrik dan arus air. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus aliran air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini jadi bisa dilihat dari gambar, dan ini dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini air terjun ya. Jadi ini adalah gambar dari air terjun.
Jadi air itu biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Nah, kalau untuk analoginya dengan listrik, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang bagaimana sih arus listrik ini dipakai di formula atau persamaan-persamaan di fisika. Jadi, kita harus memahami dulu apa sih yang dinamakan arus listrik. Arus listrik bisa diartikan dengan jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Jadi ada jumlah muatan yang berpindah dalam satu detik. Sehingga kita dapat menuliskan persamaannya sebagai I atau kuat arus listrik itu sama dengan Q. Q itu muatan yang mengalir dibagi dengan T. Jadi di sini jumlah muatan adalah Q dalam 1 detik atau T dalam selang waktunya. Jadi di sini I adalah kuat arus, satuannya ampere. Q adalah jumlah muatan, satuannya coulomb atau C ya biasanya di buku. Dan T adalah waktu atau dalam detik. Nah, di sini simbolnya S, second. Nah, sekarang setelah kita mengetahui persamaannya I sama dengan Q per T ya, kita coba bahas soal ya. Di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, soal yang pertama, berapa watt arus yang mengalir jika muatannya 60 coulomb mengalir selama 30 detik. Jadi untuk soal yang pertama, itu yang kita ketahui adalah muatannya 60 coulomb dan waktunya 30 detik. Nah, dari persamaan yang sebelumnya, yang I sama dengan Q per T, maka kita dapat mengetahui bahwa di sini Q ya, Q-nya sama dengan 60 coulomb, T-nya adalah 30 detik. Jadi kan rumusnya tadi I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T, sehingga tadi sudah diketahui Q-nya itu 60 coulomb, T-nya itu 30 second. Jadi kita bisa coret nolnya, sisa 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi I-nya atau kuat arusnya adalah 2 ampere. Oke, gampang kan? Jadi kita hanya memasukkan rumus ini tadi. Yang ini, I sama dengan Q per T. Nah, untuk contoh soal yang kedua, berapa muatan listrik yang mengalir jika arus 24 ampere lewat selama 2 menit? Jadi dalam suatu kabel listrik itu, dalam rangkaian listrik, ada arus yang mengalir sebesar 24 ampere selama 2 menit. Jadi diketahui di sini kan kita sudah tahu arusnya nih, 24 ampere. Jadi I-nya 24 ampere dan waktunya adalah 2 menit. Nah, di sini perbedaannya coba kita lihat, I-nya tadi 24 ampere ya, dan T-nya 2 menit. Nah, sedangkan kan kita tahu bahwa waktunya itu dalam detik. Jadi kita harus ubah 2 menit menjadi 120 detik ya. Karena 2 menit itu 120 detik, 2 dikali 60. Nah, yang ditanya adalah jumlah muatan yang mengalir. Oke. Jadi di sini pakai rumus yang tadi I sama dengan Q per T ya. Rumus yang awal tadi. Jadi sehingga kan kita ditanya adalah Q-nya ya. Q-nya sama dengan I dikali T karena dia dikali silang. Ini pindah ke sini. Jadi Q sama dengan I kali T. Nah, I-nya tadi 24, T-nya tadi 120. 24 dikali 120 adalah 2880 coulomb. Gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, berapa waktu yang dibutuhkan
jika untuk mengalirkan muatan sebesar 100 kolom dengan arus listrik sebesar 2 ampere. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk muatan mengalir dengan arus listrik sebesar 2 ampere? Jadi yang ditanya sekarang, tadi kan sebelumnya yang ditanya I-nya, kuat arusnya. Terus yang ditanya Q-nya, kolom. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ketiga adalah waktu, ya, T-nya yang ditanya. Oke, jadi kita sudah tahu nomor 3 itu Q-nya itu 100 kolom, I-nya adalah 2 ampere. Nah, kembali ke rumus awal tadi, I sama dengan Q per T, ya. I sama dengan Q per T, sehingga T sama dengan, ini dirubah posisi ya, antara T dengan I, dikali silang namanya ya, T dengan I, sehingga T sama dengan Q per I. Jadi T di sini sama dengan Q-nya tadi berapa? 100 kolom. 100 kolom, dan I-nya kita ubah menjadi 2 ampere, sesuai dengan soal. Jadi 100 dibagi 2 adalah 50 second. Jadi waktu yang mengalirnya adalah 50 detik. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arus dan muatan, nah kita coba memasuki tentang hukum Kirchhoff 1. Jadi ini yang menemukannya si Kirchhoff ya. Ya. Kirchhoff. Jadi nama penemu hukum ini namanya Kirchhoff. Dia menyatakan bahwa pada suatu titik percabangan, arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi jumlah dari I tadi kan arus ya, simbol I tadi arus. Jumlah dari arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Nah, kita lihat nih contoh nih. Contohnya nih, kita lihat ya, ada 3 buah arus nih, digambar di sini, ya, di sini ada 3 buah gambar, ada 3 buah arus, ya, ada arus yang pertama sebesar 2 ampere, arus yang kedua sebesar 5 ampere, dan arus ketiga sebesar 3 ampere. Nah, dia masuk ke suatu titik, ya, titik percabangan, dan nanti ada arus yang keluar nih di sini. Arus yang keluar ada yang 2 ampere dan satu lagi. Nah, yang satu lagi coba. Nah, satu lagi ini gimana sih nyarinya? Ya, jadi kan di sini kan kita sudah tahu nih, yang masuk nih berapa aja sih jumlahnya? Jumlahnya ada 2 ya. 2 ditambah 5 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 2. Dan yang keluarnya berapa? 2 ditambah dengan yang tanda tanya tadi kan? Jadi yang I masuknya ini ada 2 tambah 5 tambah 3 berarti 10 ya. 10. Berarti yang I masuknya 10. Dan nah yang di I keluarnya tadi, arus yang keluar ada 2 ditambah yang ditanya ya. Berarti yang ditanya ini adalah 8 biar jumlahnya sama-sama 10. Gitu. Gampang kan? Oke, jadi ini 8 ampere. Oke, halo Nah, Bapak. selanjutnya, ya, Iya, kayaknya kita harus break dulu Pak. Iya. Abis ini kita baru lanjut belajarnya lagi nih. oke. Oke, Sahabat Kreatif, kayaknya kita harus break Oke. dulu ya, istirahat dulu. Kamu boleh minum dulu ya, ngambil napas dulu. Dan untuk kamu nanti yang punya pertanyaan, nanti kita jawab, bisa dikirim di line WhatsApp kita 085725 kali 916, atau kamu juga bisa langsung ya komen di live chat YouTube kita di RRI Palembang. So kita bakal break dulu, abis ini kita bakal balik lagi ya Pak ya. Oke. Siap. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. All around Indonesia, Proudua FM, Proudua FM, suara kreativitas, suara kreativitas. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat.
Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Masih belajar di RRI. Untuk kesempatan pagi hari ini, Sobat Kreatif, kita belajar mata pelajaran fisika bersama Bapak Ramadhani Fajri Islami SPD dari SMP Negeri 19 Palembang. Halo, selamat pagi Bapak, masih terhubung ya? Pagi Mbak, ya. Iya, tadi kita sudah belajar Pak ya, dan ada beberapa materi yang belum selesai kayaknya ya Pak ya? Udah sih sebenarnya udah selesai, tinggal beberapa latihan soal aja tadi. Udah tinggal beberapa latihan soal aja. Gimana kalau kita selesai dulu beberapa latihan soalnya Pak, terus ada soal-soal yang masuk, ini kita bahas bersama-sama nih. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Oke Sobat Kreatif, kita bakal lanjut ya ke materi kita tadi. Dan untuk kamu yang punya pertanyaan, silakan kirim di WhatsApp 085725x916 atau di live chat YouTube kita di RRI Palembang ya. Kita lagi live. Dan kita akan melanjutkan materi kita yang di sesi pertama tadi ini. Akan masukin tentang contoh soal ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai hukum Kirchhoff 1 dan penggunaan dari persamaan dari hukum Kirchhoff 1. Jadi kita sedikit review sebentar. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar di suatu titik percabangan. Nah, jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Simpelnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini digambar, bisa dilihat ada dua titik cabang. Ada satu di sini, satu, dan di sini dua. Ada dua. Nah, coba kita perhatikan ada dua buah titik percabangan. Jadi tentukan arus listrik yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui itu adalah I1 dan I2. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bahas soalnya. Jadi kita di sini punya dua buah titik cabang. Ada yang warna biru ya, biru tua, dan ada yang biru muda. Nah, untuk yang biru tua ini kita namakan dengan
titik percabangan yang pertama ya. Di sini ya. Oke. Nah, di sini ada jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar untuk titik cabang yang pertama ya. Jadi yang masuk ini kita lihat yang masuk ke cabang gambarnya anak panahnya ada yang 10 ampere, 8 ampere dan juga 12 ampere ya. Karena dia masuk ke satu titik percabangan. Nah, yang keluar yang mana? Yaitu yang keluar dari titik cabang itu. Nah, yang keluar ini ternyata ada yang 15 ya. 15 ampere dan yang I1-nya. Jadi yang kita cari di sini I1. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa I masuk tadi harusnya masuknya adalah 10 ditambah 8 ditambah 12. Itu 30 ampere. 30 ampere. Nah, yang keluar adalah I1 yang ingin kita cari dan 15 ampere. Jadi di sini karena di sebelah kiri 30, di sebelah kanan juga jumlahnya harus 30. Berapakah jumlah arus di I1? Berarti I1 ditambah 15, berarti I1-nya harus 15 agar dia 30 ampere. Karena seperti yang kita tahu bahwa hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, nah untuk titik cabang yang kedua, yaitu untuk cabang yang di warna biru muda ya, itu kita bakalan cari I2-nya. Nah yang masuknya yang mana? Yang tadi, oh ternyata I1 tadi masuk lagi nih ke titik cabang yang kedua. Dia masuk ke titik cabang yang kedua, dan kita akan cari I2-nya di titik cabang yang kedua ya. Nah, untuk yang I masuknya ada I1 ya masuk dan 5 ampere. Jadi I1 ditambah 5 ampere. Sama dengan, oh yang keluarnya itu ada I2 dan 7 ampere keluar dari titik cabang yang warna biru muda. Jadi di sini kita bisa selesaikan persamaannya. I1 ditambah 5 ampere sama dengan I2 ditambah 7 ampere. Nah, I1-nya itu adalah 15 kan tadi udah kita cari di atas 15 ampere ditambah 5 harus sama dengan I2 ditambah 7 ampere. Nah, sebelah kiri ini adalah 20 ampere dan sebelah kanan ini jumlahnya juga harus 20 ampere. Berapakah I2-nya? Berarti I2-nya adalah 13 ampere. Nah, sekian penjelasan mengenai arus listrik dan hukum Kirchhoff 1. Bagi yang ingin bertanya, bisa dipersilakan. Oke, itu tadi pelajaran kita hari ini, Sobat Kreatif, pengenalan arus listrik dan juga hukum Kirchhoff 1 ya Pak ya. Nah tadi sudah dijelaskan, dan untuk Sobat Kreatif yang punya pertanyaan atau mungkin ini punya soal juga kali Pak ya, yang masih bingung gimana cara ngerjainnya, boleh dikirim di WhatsApp kita 085725 916, atau kamu bisa langsung komen di live chat YouTube kita. Dan ini udah sebenarnya tadi ada beberapa soal yang masuk juga Pak, kayaknya ini dari salah satu anak-anak SMP 19 atau dari mana juga, dan mungkin lagi bingung ngerjain tugasnya ini gimana. Dan ini ada soal kayaknya bisa dibahas belum Pak? Boleh dibahas ya? Oke, ini dari Anita yang ada di Kertapati. Ini, Kak, aku ada soal tapi susah cara ngerjainnya, mungkin bisa dibantu sama Bapak. Dan ini soalnya, ini susulah 3 buah hambatan yang besarnya sama dan menghasilkan hambatan 2 ampere. Jika susunannya diubah menghasilkan hambatan 2 ampere, besar hambatan tersebut adalah? Iya. Iya Bapak. Boleh diulangi soalnya Pak tadi? Oke, kayaknya kita kayaknya ini soalnya nggak lengkap juga Pak ya dari Anita. Ini kita ke soal Iya, yang itu juga kayaknya ini apa namanya, pembahasannya beda. Jadi ini beda setelah pembahasan. materi ini. Oh Iya, gitu. ini materinya hambatan itu, hambatan hukum namanya. Hukum.
Hukum home. Oke, dan ini juga ada yang masuk dari Ineke di Kertapati juga. Kak, ini soal tugas aku boleh minta bantu sama bapaknya nggak? Ini sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjangnya. 10 kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara paralel, dan hambatan kombinasi paralel ke 10 kawat-kawat tembaga ini bila dinyatakan dalam hambatan kawat tembaga yang belum dipotong tadi adalah Itu materinya di paralel sih. Jadi Itu- memang di luar materi ini. Cuma nanti hambatan kawannya itu nanti dihitung paralel pakai rumus hukum Ohm di rangkaian paralel. Oh, jadi yang kayak yang pakai 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sampai 10. Nah, nanti diselesaikan pakai. Oh, oke. Ini jadi diselesaikan dengan hukum Ohm ya, Pak ya? Iya, hukum Oke. Ohm untuk rangkaian paralel. Itu untuk Anita mungkin bisa dipelajari lagi dengan hukum Ohm. Nanti kalau bapaknya yang ngerjain, malah bapaknya yang ngerjain tugasnya ya, Pak ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong hukum listrik ini Pak, kalau biasanya ada tuh dulu waktu SMP atau SD ya, dulu Erin pernah dulu di batu baterai itu dulu Iya. pernah ada uji percobaan dan masukin kulit pisang gitu ke dalam baterainya itu, dan ternyata baterainya itu benar-benar hidup. Jadi gimana itu penjelasannya tentang kulit pisang yang bisa dimasukin ke baterai terus hidup, Pak? Oke, jadi untuk pisang, pisang sendiri kan dia punya elektron ya, dia ada ion positif sama ion negatif. Nah, untuk pisang itu termasuk dia punya zat asam kan. Nah, zat asam di pisang itu yaitu ada yang namanya elektrolit. Nah, elektrolit itu yang bergerak, elektrolit itu yang elektron, elektron yang bergerak berpindah sehingga dia akan terhubung ke baterai itu, sehingga baterai gitu. Oh gitu, karena waktu dulu kok bingung kok pisang bisa jadi bahan bakar baterai juga ya. Ternyata itu tuh sobat kreatif ya. Terus Jadi bukan hanya pisang sih, banyak juga buah-buahan ya, terutama yang punya zat asam yang tinggi. Oke. Kayak lemon, jeruk, nah itu dia lebih terang karena zat asam yang tinggi dan juga menghasilkan muatan yang tinggi. Oh jadi lemon juga dan jeruk itu mempunyai muatan listrik juga ya Pak ya? Iya, betul. Kalau Ion untuk ya, ion. menghasilkan arus listriknya itu gimana Pak dari buah-buahan itu? Apakah juga bisa menjadi bahan ganti dari dalam baterai kayak pisang dimasukin aja terus jadi listrik juga gitu atau gimana? Nah kan sebenarnya sesuai dengan penjelasan tadi ya. Jadi syarat untuk muatan berpindah sehingga menghasilkan arus listrik itu adalah pertama perbedaan antara jumlah muatannya tinggi. Dan yang kedua adalah syaratnya hambatannya sangat kecil. Nah, sehingga kita harus memenuhi kedua syarat tersebut. Nah, untuk kasus jeruk atau lemon, dia punya zat asam yang tinggi, otomatis perbedaan muatannya nanti besar. Nah, untuk hambatannya, kita harus memperkecil hambatannya. Jadi kita jangan sampai ada di rangkaian listrik itu yang menghambat. Jadi kita murni pakai kabel listrik yang hambatannya sangat kecil. Jadi dia bisa ngalir. Gitu. Oh, jadi gitu. Agar bisa menghasilkan listrik itu nggak boleh ada hambatan yang besar juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Tapi selain sama pisang, terus juga lemon ya Pak ya? iya. Itu punya kandungan ion listrik semua. Dari buah-buahan itu ada buah-buahan lain nggak yang mungkin punya kandungan ion listrik yang lebih besar daripada kayak pisang? Nah, itu kan kemarin itu ada kayak penelitian anak SMA mana gitu ya. Dia pernah menang lomba ya. Dia pakai kentang atau ubi. Jadi dia kalau kentang atau ubi itu mungkin dia kalau misalnya lemon kita biarkan, kita itu nanti kan dia ngering sendiri ya. Sedangkan kalau kentang sama ubi itu kan dia untuk ngeringnya itu kan lama juga ya. Jadi dia menyimpan energi listriknya itu lama. Nah, sedangkan kalau lemon kita biarkan di ruangan terbuka mungkin nanti bisa ngering cepat ketimbang yang kentang sama ubi. Jadi dia pakai kentang sama ubi itu. Sehingga dia bisa jadiin baterai di situ.
Oke, jadi kayak gitu itu prosesnya bisa menghasilkan ion listrik tadi ya Pak ya. Iya, Oke, dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk kayaknya nih. Halo, selamat pagi. Ini dari 0857 sekian 916 gitu. Aku bakal huruf belakangnya sama ya 916 kayak lain WhatsApp kita, tapi ini beda huruf tengah, angka tengahnya aja Sahabat Kreatif. Ini Pak, pertanyaannya untuk hukum Kirchhoff 1, apakah ada rumus-rumus yang bisa dipakai dan dimasukkan ke hukum Kirchhoff 2? Oh, berarti Iya. hukum Kirchhoff ini berlanjut ada 2, 3 gitu ya Pak ya? Iya, dia ada dua. Ada Oh, dua. Hukum 1 dan hukum 2. Nah, jadi hukum 1 ini bisa dipakai di hukum 2 Kirchhoff. Bisa. Nah, jadi nanti kan sebenarnya hukum Kirchhoff 1 ini fundamentalnya, jadi dasarnya untuk lanjut ke Kirchhoff 2. Nanti di Kirchhoff 2 itu kita akan masuk ke rangkaian yang lebih kompleks. Ada 2 rangkaian dia biasanya. Minimal 2 rangkaian. Bisa 3, bisa 4 gabungan. Nah, kalau untuk setelah kita mengetahui hukum Kirchhoff 1, pakai yang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, insya Allah nanti ke depannya kita bisa gampang untuk Kirchhoff 2. Oh, oke. Jadi ini dasarnya kayak Pak ya, hukum Kirchhoff 1-nya ini Iya, adalah dasar dasarnya. ke hukum Kirchhoff 2. Jadi saling Iya, mungkin berhubungan juga ya Pak ya. iya berhubungan. Oke deh Sahabat Kreatif, kayaknya aku sudah paham. Kamu gimana, udah paham belum tentang pembelajaran kita mata pelajaran fisika tentang tema pengenalan arus listrik dan hukum Kirchhoff 1 ini? Udah pada paham pastinya, karena tadi udah dijelasin dengan detail juga, ada contoh soalnya juga ya Pak ya tadi. Iya. Pembahasannya juga sudah lengkap tentang rumus-rumusnya, cara-cara mencarinya dan mencari kekuatan ampernya juga tadi. Untuk terakhir nih Pak, hukum Kirchhoff dan juga arus listrik ini mungkin ada tugas yang mau dikasih sama anak-anak dari SMA SMP Negeri 19 Palembang ini? Apa? Mungkin ada tugas yang mau dikasih ke anak-anaknya. Kayaknya ada. Ya, jadi nah, untuk tugasnya mungkin di buku ya, di buku tentang hukum Kirchhoff 1 nanti ada di buku di latihannya tentang listrik, nanti dicari tentang Kirchhoff 1, nanti ada rangkaiannya, jadi dicari buat arus yang ditanyakan di gambar. Itu sih tugasnya. Oke, jadi ada di buku di halaman berapa tadi Pak? Pokoknya di bab di tentang listrik ya. Oke, jadi untuk anak-anak SMP Negeri 19 Palembang di bab listrik itu ada buku dan juga ada soal, silahkan diisi ya, tugas dari bapaknya ya Pak ya. Dan Ya, yang pokoknya yang gambar ya. itu yang gambar Sobat Kreatif ya. Thank you banget buat Bapak Ramadhani Fajri Islami SPD buat pelajarannya hari ini, untuk mengisi waktu belajar di RRI hari ini juga, dan untuk Iya, pelajarannya sama-sama. juga ya, semoga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik dan memudahkan kita dalam mempelajari mata pelajaran fisika yang biasanya fisika rumus gitu. Banyak banget pikiran-pikiran kalau ngomong masalah fisika ya Pak ya. Dan semoga pelajaran tadi bisa membuat semua nih Sahabat Kreatif dan juga sahabat-sahabat dari SMP Negeri 19 Palembang ini lebih memahami lagi nih kalau ternyata nggak sesusah itu fisika ya Pak ya. Iya, betul. Oke Sahabat Kreatif, ya Erin sama Pak Ramadhani harus undur diri dulu sampai di sini di program Belajar di RRI. Tapi nanti Erin bakal nemenin kamu lagi dan nyapa kamu lagi di pukul 11 nanti sampai nanti pukul 3 sore ya. Thank you buat Bapak yang udah mengisi Iya, sama-sama, materi Pak. kita Iya. Belajar di RRI hari ini ya. Semoga kedepannya kita bisa belajar bareng lagi ya Pak ya. Iya. Semoga bermanfaat ilmunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Sobat Kreatif, itu tadi pelajaran kita hari ini mengenai mata pelajaran fisika dan tema pengenalan arus listrik. Gimana?
ya. Dan buat sobat kreatif dari SMP Negeri 19 Palembang tuh jangan lupa ya, tugasnya dikerjain, nanti ditagih sama Bapak Ramadhani Fajri ya. Oke sobat kreatif, Erin harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di jam 10:53 ini. Tapi di jam 11 nanti Erin bakal nemenin kamu lagi sampai pukul 3. Dan thank you buat kamu yang udah stay tune dan juga mendengarkan pelajaran kita dengan baik hari ini. Semoga jadi anak yang pintar ya. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. All around